Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Indah Bestari, kelas 2C dengan NIM 1999505. Saya di sini akan menjelaskan tentang percobaan ketujuh, yaitu efek obat cacing pada hewan uji. Tujuan percobaan ialah mahasiswa diharapkan dapat melakukan eksperimen sederhana untuk menguji aktivitas antelmintik suatu bahan uji secara in vitro. Mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan perbedaan paralisis dan flasid yang terjadi pada cacing setelah diberikan antelmintik. Untuk bahan dan alat yang digunakan yaitu cawan Petri berukuran besar, batang pengaduk kaca, gelas piala 1 liter, pinset, sarung tangan, termometer, inkubator, askarium sum, pirantel, palmoat, albendazol, NaCl 0,9% bobot per volume, air suling dan air dengan suhu 50 derajat Celcius. Perhitungan pembuatan larutan uji. Untuk soal pirantel palmoat diketahui dosis pirantel palmoat 1% bobot per volume dan larutan stok yang dibuat sebanyak 40 ml. Maka jawabannya pirantel palmoat 1% bobot per volume dalam 40 ml aquades sama dengan 1 gram dikali 40 per 100 ml. Maka 0,4 gram per 40 ml. Untuk soal albendazol, yaitu dosis albendazol 0,6% volume per volume, larutan stok yang dibuat sebanyak 40 ml. Maka jawabannya albendazol 0,6% dalam 40 ml aquades. 40 ml aquades. Maka jawabannya 0,6 gram dikali 40 ml per 100 sama dengan 0,24 ml per 40 ml. Untuk soal NaCl 0,9%, diketahui NaCl 0,9% bobot per volume, larutan stok yang dibuat sebanyak 40 ml. Maka jawabannya NaCl 0,9% bobot per volume dalam 40 ml aquades sama dengan 0,9 dikali 40 ml dibagi 100. Maka jawabannya 0,36 gram per 40 ml. Untuk prosedur kerja yaitu pembuatan larutan uji, pirantel palmoat yaitu alat dan bahan diambil 1 tablet pirantel palmoat dan gerus lalu timbang sebanyak 0,4 gram. Lalu dimasukkan serbuk pirantel palmoat ke dalam lumpang gerus halus dan homogen. Ditambahkan aquades sebanyak 40 ml. Lalu dapatlah larutan uji pirantel palmoat. Untuk albendazol yaitu diambil sirup albendazol sebanyak 0,24 ml lalu ditambahkan aquades 40 ml dan aduk hingga homogen. Lalu dapatlah larutan uji albendazol. Untuk NaCl, yaitu diambil NaCl dan timbang sebanyak 0,36 mg, lalu dimasukkan serbuk NaCl ke dalam lumpang gerus halus dan homogen, ditambah aquades 40 ml. Maka dapatlah larutan uji NaCl. Untuk prosedur percobaan yaitu diaktifkan cacing terlebih dahulu pada suhu 37 derajat Celcius. Disiapkan larutan uji serta kontrol NaCl 0,9% dengan konsentrasi masing-masing. Dituangkan larutan uji masing-masing ke dalam cawan Petri dengan pola sebagai berikut. Yang pertama cawan Petri yaitu pirantel palmoat 1%. Kedua cawan Petri 2 albendazol 0,6% volume per volume. Cawan Petri ketiga yaitu NaCl 0,9% bobot per volume. Ditempatkan cawan Petri yang telah berisi larutan uji ke dalam inkubator pada suhu 37 derajat Celcius. Diletakkan ke dalam masing-masing cawan Petri satu pasang askarium sum yang masih aktif, catat waktunya. Lalu dilakukan pengamatan. Amati pergerakan cacing dan posisi kepala cacing segera setelah penempatan cacing ke dalam larutan uji secara terus-menerus selama 15 menit pertama, kemudian pada 30, 45, 60 dan seterusnya dengan interval 15 menit. Dilakukan selama 2 jam. Lalu bandingkan pergerakan cacing dalam larutan uji pirantel, palmoat dan albendazol dengan cacing kontrol dalam NaCl 0,9%. Untuk melihat apakah cacing yang tidak bergerak tersebut sudah mati atau hanya paralisis, usik cacing-cacing tersebut dengan batang pengaduk. Jika cacing diam, pindahkan ke dalam air panas 50 derajat Celcius dan amati pergerakannya. Apabila dengan mengusik cacing tetap diam, berarti cacing tersebut mati. Tetapi jika bergerak, berarti cacing tersebut mengalami paralisis.
Jika cacing mengalami paralisis, nyatakanlah apakah paralisis yang terjadi merupakan paralisis spastik atau flasid dengan melihat postur tubuh cacing tersebut. Catat pengamatan dalam bentuk tabel, nyatakan data pengamatan pada setiap interval waktu dengan N normal, P paralisis, dan M mati. Maka mendapatkan hasil. Untuk data pengamatan kelompok yang pertama yaitu NaCl 0,9% kontrol negatif dapat kita lihat pada tabel berikut, yaitu cacing 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam waktu 15, 30, 45, 60, 70, 90, dan 105 dalam keadaan normal. Dan untuk kelompok kedua Pirantel palmate 1%, di cacing pertama di menit 15 paralisis, menit ke-30 paralisis, dan untuk 45, 60, 75, 90, 105 tidak ada keterangannya. Untuk cacing kedua yaitu paralisis dan menit ke-75 lisis, dan 90 dan 105 tidak ada keterangannya. Cacing ketiga, 4, dan 5 dapat kita lihat pada data pengamatan berikut. Untuk kelompok ketiga, albendazole 0,6% dapat kita lihat di cacing pertama mendapatkan hasil paralisis, dan lisis. Untuk cacing kedua, paralisis, lisis. Cacing ketiga, paralisis, dan lisis. Cacing keempat, paralisis, dan lisis. Dan cacing kelima juga sama dengan cacing ketiga dan 4. Dan untuk perhitungan data pengamatan, persen mortalis antelmintic yaitu dengan cara A per B dikali 100%. A yaitu jumlah cacing yang mati dan B total cacing yang diujikan. Maka yang pertama, persentase mortalis antelmintic pada Pirantel palmate yaitu A per B dikali 100% sama dengan 5 per 5 dikali 100%, maka hasilnya 100%. Untuk albendazole yaitu A per B dikali 100% sama dengan 5 per 5 dikali 100% sama dengan 100%. Untuk menit yang paling bagus yaitu Pirantel palmate sama dengan 30 menit ditambah 75 menit ditambah 75 menit tambah 75 menit dan tambah 75 menit menghasilkan 330 menit dibagi 5, maka jawabannya 66 menit. Untuk albendazole yaitu 45 menit ditambah 45 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit ditambah 60 menit, lalu mendapatkan hasil 270 menit dibagi 5 yaitu 54 menit. Untuk kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu antelmintic merupakan suatu obat cacing yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing dalam lumen usus atau jaringan tubuh. Pada pengujian persentase efek mortalitas antelmintic didapatlah persentase sebesar 100% untuk Pirantel palmate dan albendazole, sementara untuk melihat yang paling bagus dilihat dari menit ke berapa kematiannya. Karena semakin cepat waktu kematiannya maka semakin bagus, dan didapatlah hasil menit yang paling cepat yakni albendazole dengan 54 menit dan diikuti oleh Pirantel palmate dengan menit ke-66. Sekian, terima kasih. Daftar pustaka dapat dilihat pada slide berikut ini.